102, kembali lagi bersama saya Indah Ulansari di Arut Pods Podcast KBPN Pangkalan Bun. Gimana nih kabarnya kawan 102? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, di episode podcast kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Fauzi. Halo Bapak Fauzi, ini dari Pegadaian ya Pak Ya, Fauzi betul ya? sekali. Oke. Boleh dijelaskan Pak mungkin di Pegadaian posisinya di bagian apa gitu? Oke, Mbak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Fauzi dari Pegadaian. Saya bekerja di Pegadaian Cabang Pangkalan Bun sebagai Kepala Unit Bisnis Mikro di Pangkalan Bun. Oke, jadi Kepala Unit Bisnis Ya, Mikro. Ini sepertinya akan sangat nyambung ya Pak ya dengan topik kita kali ini. Kita akan membahas sedikit tentang pembiayaan ultramikro. Oke, sebagaimana kita ketahui kan pembiayaan ultramikro itu adalah suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan ke pemerintah kepada para pelaku usaha yang belum bankable, begitu ya Pak ya, iya, belum betul sekali. terjangkau oleh perbankan dan disalurkan oleh LKBB. Salah satunya adalah Pegadaian. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Fauzi, Pegadaian Cabang Pangkalan Bun ini menyalurkan pembiayaan UMI sendiri itu sejak kapan? Eh, Kalau setahu kita, Mbak, Mm-mm. PIP itu mulai menyalurkan pembiayaan ultramikro itu kan dari 2017 ya. Iya, betul. Cuman untuk Pegadaian itu baru dimulai di tahun 2018, Mbak. Tepatnya setelah Mm-mm. diberlakukan Peraturan Direksi Nomor 85 Mm-mm. tahun 2018 tentang pemberlakuan kreasi ultramikro. Mm-mm. Diberlakukan pada tanggal 11 Oktober 2018 dan mulai aktif dijalankan di seluruh outlet Pegadaian pada tanggal 15 Oktober 2018. Oke, itu baru mulai seluruh Indonesia ya Seluruh Pak ya? Indonesia. Oke. Nah, kalau untuk Pegadaian Cabang Pangkalan Bun sendiri, ini wilayah kerjanya itu meliputi daerah mana aja Pak? Kalau untuk wilayah kerja kita ya, Pegadaian Cabang Pangkalan itu ada di 3 kabupaten, Mbak, tersebar Mm-mm. ya. Pertama di sini, di Kota Waringin Barat, Mm-mm. ada juga yang di Kabupaten Lamandau, dan terakhir di Kabupaten Sukamara, Mbak. Oke, berarti sama ya dengan wilayah kerjanya KPPN. Sama berarti, Mbak Iya, ya. KPPN juga meliputi 3 kabupaten itu, Sukamara, Lamando, sama Kota Kota Waringin Waringin Barat. Barat. Tapi kalau di Sukamara Lamando itu namanya cabang juga atau? Kalau di Sukamara sama Lamandau, kalau cabang kita di Pangkalan Bun, Mbak ya. Mm-mm. Induknya di Pangkalan Iya. Bun. Terus untuk Sukamara dan Lamandau itu ada unit kita, Mbak. Oh, Nah, unit ya. unit pelayanan cabangnya Oke. ada di Sukamara Iya. dan Lamandau. Nah, kan berarti dari Oktober 2018 sampai ini September ya, udah mau Oktober 2022, sekitar 4 tahun ya Pak ya berarti ya. Secara kumulatif nih, dari 3 wilayah kerja tadi, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamando, sama Kota Waringin Barat, kira-kira berapa sih Pak total jumlah debitur ataupun total penyaluran sampai ini September ya kurang lebih? Sampai September. Kalau di sistem kita, Mbak ya, di data kita ya, yang tercatat jumlah debitur bumi itu sudah ada 3.905 debitur, Mbak. 3.905 debitur. Oke. Itu keseluruhan ya, Mm-mm. gabungan dari Iya. cabang Pangkalan Bun beserta unit yang ada di Kota Waringin Barat, PC Sukamara juga sama PC Lamandau. Jadi udah gabungan 3 kabupatennya, totalnya 3.905 debitur. Oke, kalau ini kira-kira total penyalurannya gitu Pak? Kalau total penyaluran, Iya. untuk angkanya mungkin karena debiturnya jumlahnya banyak sekali, Iya. Mbak ya. Mungkin saya nggak bisa buka di sini. Oh, Iya. oke, itu ada rahasia pabrik gitu. Nah, jadi kalau yang di apa di kita suarakan gitu ya, pembiayaan UMI itu kan pembiayaan yang mudah dan cepat gitu bagi para pelaku UMKM dan terutama menyasar para pelaku usaha ultramikro yang belum mampu untuk pinjam ke bank. Iya. Mudahnya seperti itu gitu. Nah, apa aja sih syaratnya kalau dibilang mudah dan cepat gitu? Kalau gitu syaratnya apa untuk menjadi debitur UMI ini sendiri? Kalau persyaratan, kalau dibilang mudah memang sangat mudah, Mbak. Mm-mm. Pertama dia WNI, sudah Oh, punya KTP, iya. memiliki usaha produktif, Mm-mm. intinya Mm-mm. memiliki usaha produktif sama memiliki barang agunan yang akan dijaminkan. Seperti itu sih simpelnya. Simpelnya seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kalau agunan, nah ini mungkin banyak ditanyakan Ya, ya sama
para pelaku usaha gitu ya, mau minjem tuh kalau bisa kan yang tidak ada agunannya gitu. Cuman kalau di sini kan masih diterapkan agunan. Agunan apa Pak yang disyaratkan di Pegadaian ini? Untuk pembiayaan kreasi ultramikro, mikro ya. Mhm, Kalau iya. agunan itu kita lebih banyaknya sih ke BPKB, walaupun ibaratnya alat produksi pun bisa diagunkan. Gitu. Untuk Hmm, produk yang kreasi ultramikro, kita kan ada iya, dua. Kalau kreasi ultramikro kan jatuhnya basisnya fidusia, iya. namanya kayak BPKB, alat produksi. Terus ada satu lagi produk bumi yang ada di kita itu KCA atau gadai biasanya orang biasanya Oh, taunya. iya. Gadai Umi. Jadi itu barang jaminannya bisa berupa emas, Pak. Hmm, Bisa berupa mhm, emas, barang elektronik juga bisa. Gitu. Jadi nggak cuman di apa yang berbasis fidusia aja yang penyaluran Umi di kita. Ada mhm. juga yang gadainya Oh, seperti yang itu. sisi gadainya Iya, gitu ya Pak ya. Itu syaratnya sama dua-duanya itu? kalau persyaratan lebih mudah yang gadai. Kalau gadai ultramikro itu cuman memiliki barang, Mhm. barang jaminan tadi, membawa barang jaminan, membawa KTP, mengisi formulir di loket kita 15 menit sudah cair. Iya. Ah, dan tujuan pinjaman adalah untuk produk. Oh, Kalau oke. untuk yang apa BPKB ya kita Mhm. sering pakainya ya. Kreasi ultramikro itu jaminannya BPKB. Kalau persyaratan ya mungkin harus menyerahkan berkas dulu. Pemberkasan, pengajuan via outlet atau channel kita di agen. Mhm. Setelah itu baru tim mikro kita akan melakukan survei dan analisa kelayakan usahanya. Setelah itu, setelah dinyatakan layak, baru bisa lanjut ke proses pencairan. Oh, itu yang KCA atau Itu yang yang kreasi. oh yang Yang kreasi? kreasi basis fidusia, yang KCA jaminannya emas tadi langsung Emas. proses di outlet. Oh, berarti sebenarnya lebih mudah yang KCA ya. KCA. Oh. Kalau secara ini Mas, apa ya? Secara resiko atau secara ini lebih menguntungkan mana ya ke para pelaku usaha itu? Atau sama aja sebenarnya? Dilihat dari mananya nih. Dari sisi itu tadi yang lebih menguntungkan di para pelaku usahanya, mudah tidaknya, kemudian nanti resikonya, atau mungkin nanti Oke, cara mengangsurnya seperti itu. kalau untuk kemudahan sebenarnya sih itu ada dua produk yang berbeda, Mbak. Hmm, Produknya kalau misalnya sampean pakai yang gadai ya. Umi, otomatis kan barang jaminan kan ada di kita. Mm-mm. Untuk kreasi Umi, Ultramikro tadi, itu barang jaminan tetap dipegang oleh Eh, debitur. debitur. Cuman kita kan sistem fidusia itu cuman hak kepemilikan yang beralih ke kita selama barang itu masih diagenkan di Hmm, oke, jadi bedanya cuman itu ya sebenarnya ya. Nah, dari tadi jumlah debitur sekitar 3.000 begitu ya. Kemudian menyalurkan UMI sudah sejak 2018. Nah, untuk saat ini di Pegadaian itu ada tidak sih Pak target-target peningkatan debitur ataupun peningkatan penyaluran gitu di mungkin secara internalnya sendiri di Pegadaian? internal kita ya. Kalau sebenarnya kalau target itu pasti ada Mbak ya setiap tahunnya Mbak ya. Saya bicara global aja nih Iya. Pangkalan Bun cabang Pangkalan. Untuk target kita tahun 2022 Mm-mm. itu jumlah debitur yang harus kita kumpulkan sebesar 2.590 debitur. Itu di 2000. breakdown ke apa? Di breakdown ke unit-unitnya juga gitu sampai Sukamana dan Lamando. Iya. Itu khusus UMI 2000 Debitur UBI 2020. debitur UMI 2022. Kita boleh tahu nggak Pak sekarang udah berapa? Ya tadi Oh 3.905 tadi 3.000, Mbak seperti tiga saya ribu. sampaikan di awal tadi. Oke. Oh 2.000 itu yang akan dicapai khusus di 2000. Itu total yang harus kita eh, jumlah debitur UMI yang harus ada di 2002 gitu loh Mbak. Oh. Bahasanya seperti itu. Oh iya, saya kira kalau Iya. di 2022 harus mencari 2.000. Enggak, enggak Oh, sampai. oke. Berarti mungkin Iya, tetap diakumulasikan akumulasi. Iya. dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Nah, tadi ini mungkin terakhir Pak Fauzi ya. Dari target-target tadi ya dari tahun kita tetapkan di 2022 ada 2.000 tadi. Kemudian sudah tercapai sampai ke 3.000-an tadi ya. Nah, kemudian
apa sih sampai saat ini yang dilakukan oleh Pegadaian gitu ya untuk lebih mengenalkan UMI, kemudian menyebarluaskan UMI dan tentunya untuk mencapai target yang telah diterapkan tadi. Ah, kalau untuk mencapai target sih Mbak, kita untuk Pegadaian Cabang Pangkalan, kita memposisikan bahwa semua pegawai adalah pemasar, Mbak. Hmm, Untuk semua produksi sebenarnya bukan cuma iya, jadi dari nasabah yang datang ke outlet, mau itu tujuannya bertransaksi apapun, pasti kita tawarkan produk-produk kita yang lain, termasuk produk Umi ini gitu kan. iya, Apalagi untuk yang pelaku usaha yang memang membutuhkan kan kita kalau bisa ketemu sama mereka di outlet kan syukur-syukur nggak perlu keluar. iya. Tapi untuk yang di luar juga kita lakukan, Mbak. Dimulai Ah, dari apa? Orang-orang terdekat ya pastinya. Kita ada program tuh setiap bulan ada 4 kali kita pemasaran keluar. Jadi kita mm-mm, datangi pelaku usaha yang terdekat dulu mm-mm. di wilayah kita dulu. Terus kita meluas-meluas apa ya kita bilangnya biasa ya. Kalau di kita sih strategi ini Mbak, lingkaran obat nyamuk ya. Jadi Oh, meluas-meluas nih oke ya. sampai radius maksimal kita. Itu sih Hmm, biasa. oke. Radius maksimal itu per cabang ya atau Kalau radius unit-unit? maksimal penyaluran sih Mbak, itu per ini sih Mbak, outlet terdekatnya. Ah, Jadi dari outlet terdekat, misalnya ada pengajuan di Lamandau, iya, otomatis patokannya adalah outlet Pegadaian Lamandau, iya, 10 kilometer dari outlet. outlet. Ya, Oh, oke, 10 kilometer. Itu jangkauan jangkauan terjauhnya maksimalnya. terjauhnya ya. Oke, jadi terima kasih banyak nih Pak Fauzi. Kita sudah ngobrol terkait dengan pembiayaan ultramikro ya di Pegadaian bahwa sebenarnya sangat mudah dan sangat cepat asalkan syaratnya lengkap dan benar. Iya, betul. Oke, dan untuk kawan-kawan 102 di luar sana, semoga dengan adanya podcast ini ya lebih menambah wawasan terkait dengan pembiayaan ultramikro bahwa di Pangkalan Bun itu ada pembiayaan ultramikro dan salah satu penyalurnya ada di Pegadaian selain dengan penyalur-penyalur lainnya yang ada di wilayah Pangkalan Bun. Pak Fauzi, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Arut Pods kali ini. Semoga lancar semuanya, target dan kita semakin menyebarluaskan pengetahuan tentang program pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Terima kasih Oke, Mbak. Oke, terima kasih Pak Fauzi. Sampai jumpa nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di waktu yang lain. Dan kawan 102, terima kasih sudah setia dengan Arut Pots. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.